Ya, saya di sini akan mencoba untuk melakukan simulasi proses ETL dan BI dengan SQL Server 2012 Enterprise. Untuk proses ETL dan BI, saya mempunyai dua database. Yang pertama DW dan yang kedua adalah DWRef. Nah, bedanya DW dengan DWRef di sini adalah DWRef itu merupakan sumber data untuk proses warehousing atau ETL yang akan dilakukan pada database DW. Untuk struktur tabel antara DW dan DWRef itu hampir sama, hanya saja di DW saya memiliki fact sales. Untuk diagram dari DWRef itu seperti ini. Kemudian untuk struktur diagram dari untuk diagram database dari DW itu seperti ini. Nah, fact sales di sini ada ID, produk ID, konsumen ID, petugas ID itu mereference dari berbagai tabel. Nah, di sini sudah ada relationship atau relasinya. Nah, kita akan coba langsung proses ETL. Nah, di sini ada beberapa kontainer. Kontainer pertama ini berisi drop FK dan truncate tables. Nah, drop FK di sini yang dimaksud dengan drop FK di sini adalah dia menghapus. Ini kan drop constraint. Nah, dia menghapus relasi ini, relasi yang ada pada database DW. Nah, apabila script ini dijalankan, maka dia akan menghapus relasi database DW. Nah, kenapa kita perlu drop FK di sini? Itu agar kita bisa melakukan truncate atau mengosongkan tabel. Nah, setelah di drop foreign key-nya, nah kita baru bisa mentruncate tablesnya. Nah, setelah kosong maka kita bisa mengisinya dengan kontainer ini. Contohnya adalah tim cabang. Nah, ini pakai oleh DB source koneksinya. Nah, kita ada beberapa koneksi manager, ada local DW, DW1, DW2 dan DWRef. Nah, kenapa kita pakai DWRef? Karena DWRef koneksi ini mengacu pada database DWRef sebagai referensi data dari DW. Ini strukturnya. Oke, field cabang. Nah, kita pakai koneksi yang berbeda. Kita pakai koneksi DW di mana dia akan mengakses database DW. Nah, ini target tablesnya itu DW cabang, mappingnya sama. Oke. Dan itu berlaku pada petugas penjualan, konsumen, sampai di wilayah. Nah, setelah proses itu semua terjadi, selanjutnya adalah kita bagaimana mengisi data-data yang ada di sini ke dalam fact table. Nah, untuk melakukan itu kita mengakses database DWRef. Kita tidak pakai table, kita pakai SQL command dengan mengambil ID cabang, ID produk, ID penjualan, ID konsumen, ID kota dari DWRef, dari database DWRef, kemudian dari tabel cabang dan lain sebagainya. Untuk review datanya, ini data dari DWRef. Oke. Nah,
kita akan memasukkan data tadi ke database DW. Kita pakai DW1 dan target dari target destinasi tabelnya itu ke fact sales. Mappingnya sama, dan saja untuk tanggal jual dan nomor order ini sengaja dikosongkan. Nah, karena kita tadi karena sudah di drop tadi foreign key-nya, maka foreign key dikembalikan dengan SQL command ini dengan alter table with no check at constraint. Nah, ini nama relasinya nanti fact sales, dim date, dim cabang, dan lain-lain. Nah, coba dijalankan dulu. Ya, semua sudah dijalankan dengan baik dan benar, tidak ada error. Stop. Nah, untuk memastikan data-data ini sudah ada, kita bisa cek di SQL Server. Kita pakai DW. Ya, karena tadi sudah dilakukan query, datanya jadi sama, dan dia sudah masuk ke fact sales dengan total 405. Nah, setelah sudah terisi, maka langkah selanjutnya adalah kita buat analisanya. Untuk analisa, di sini sudah ada data source, di mana data source di sini adalah kita pakai lokal, kemudian database-nya kita ambil DW, karena kita akan dari proses ETL tadi DW-ref hanya sekedar sumber data dan kita akan menganalisa di DW. Koneksinya sudah berhasil. Nah, perlu diketahui bahwa untuk membuat koneksi ini tidak bisa menggunakan use credential of the current user. Kita bisa pakai service account atau specific Windows username. Nah, saya menggunakan yang pertama, dan ini merupakan username dan password ketika saya startup Windows, kita memulai Windows pertama kali. Untuk data source view, dia mengambil koneksi dari source. Nah, saya punya beberapa dimensi tabel. Jadi tabel-tabel yang ada di DW diambil semua untuk dimasukkan ke dalam cube. Nah, untuk mengetahui proses berjalan apa tidak, kita bisa memulai dengan deployment wizard. Kita mencari database dari analisis DW. Nah, setelah itu next. Nah, untuk server gunakan nama server sesuai dengan SQL. Next. Oke, next. Ini none. Next. Oke, sukses. Setelah itu kita build. Di sini ada beberapa warning. Ini merupakan bersifat opsional. Kenapa opsional? Karena ini merupakan rekomendasi dari Microsoft tentang bagaimana kita seharusnya mengeksekusi atau membangun suatu project. Tidak ada error, jadi tidak ada masalah. Warning bisa diabaikan karena bersifat opsional.
Setelah itu kita bisa deploy analisis DW. Yes. Ya, ini menandakan bahwa proses ini semua sudah baik dan proses deploy sudah sukses. Nah, untuk source view queue, kita bisa mulai dengan view designernya. Nah, dengan view designer ini merupakan mengambil tabel dimensi ini dijadikan satu di cube. Untuk memulai analisa, kita bisa klik ke browser. Nah, di sini kita bisa drag and drop tentang apa yang akan dianalisa. Misal fact sales count, ini menganalisa total data yang ada di fact sales 405 sesuai dengan total 405. Misal lagi dari ID cabangnya. Nah, di sini diketahui bahwa cabang 1 menjual 135, cabang 2 135, dan cabang 3 135. Untuk misalnya kepala cabangnya. Nah, jadi kita bisa tahu cabang 1 yang dikepalai oleh Pak Sutomo bisa telah melayani 135 penjualan. Nah, tidak hanya di sini saja, kita bisa mengambil datanya kemudian ditampilkan ke Excel. Kita enable. Nah, kita kalau pakai Excel kita pakai yang namanya tabel pivot. Hampir sama dengan tadi sebenarnya. Kita bisa klik misalnya ini. Nah, sama dia menghitung data yang ada di fact sales. Kemudian misalnya kita ingin tahu kepala cabangnya siapa saja, lokasinya di mana, yang melayani penjualan di cabang itu siapa, dan konsumen yang dilayani itu siapa. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa Suroso selaku kepala cabang itu melayani penjualan sebanyak 135 di cabangnya. Kotanya dari Sidoarjo dengan petugas penjualan, nama petugasnya adalah Bagus, dan cabang ini melayani penjualan oleh konsumen Adi, Adis, dan Andi, dan itu juga berlaku pada semuanya. Pak Suroso ini memiliki petugas penjualan ada 5. Nah, dan semua ini totalnya adalah 135. Jadi Pak Suroso ini yang memimpin cabang di Sidoarjo sudah melayani sebanyak 135 penjualan. Nah, di sini kita juga bisa mendesain tabelnya dengan memakai pivot chart. Misalnya ini
Nah, di sini hanya sekitar simulasi, di mana cabang Sidoarjo yang dikepalai oleh Pak Suroso, dia mampu melayani penjualan sebanyak 135 ya 135. Kemudian di Sidoarjo juga dipimpin Pak Sutomo juga 135, dan Pak Wahyu yang memimpin cabang di Surabaya sudah melayani pelanggan sebanyak 135. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa data-data yang ada di proses ini merupakan bukan data yang sebenarnya, karena saya di sini adalah mensimulasikan proses ETL dan BI. Sekian dan terima kasih.